Sekarang, learning di Sabda. Apakah Sabda ada learning? Gimana? Oh, saya sudah mengikuti Sabda dari awal, Pak. Dan salah satu pokok penting di dalam Sabda adalah bagaimana apa yang sudah kita punya itu kita ajarkan kepada semua orang yang membutuhkan. Dan itu sudah dimulai sejak Sabda ada. Ya, dan sebentar lagi Evi akan ikut, tetapi dari sejarah saya lihat Sabda namanya di Alkitab firman, tapi bahan biblika dan alat-alat dalam namanya diri sendiri itu didesain untuk studi Alkitab. Itu yayasan belajar studi untuk firman dan aplikasinya. Saya akan lihat tentang pesta sampai sekarang, dari Bible study dan semuanya, sampai pustaka dan resource centers. Dan kami akan lihat sabda didirikan firman yang diaplikasikan, kami belajar bersama. And itu ternyata perkembangan sampai akademi sekarang. Oke, um, Effie, saya lihat mau ceritakan tentang gimana. Karena itu Effie yang tanggung jawab sabda. Gimana? Iya, oke. Ya, kalau apa tentang bahan belajar mengajar di Sabda ya, walaupun saya di Sabda ini sudah 21 tahun, tapi sebelum masuk Sabda saya memang taunya Sabda ini ya tempat orang Kristen belajar, apalagi waktu itu Oh, ketika tahun 98 ya kalau saya nggak salah ketika internet baru masuk ke apa ke Indonesia waktu itu Solo gitu ya. 97, Eh, 98. Iya, sekitar tahun itu gitu ya. Saya tuh suka kepo ngeliatin papa saya karena barusan pasang internet di rumah mungkin ya atau apa lalu bisa buka internet gitu ya. Terus suka buka-buka email, apa itu email dan sebagainya, belajar di situ dan di situ yang paling sering dilihat hampir tiap sering yang saya lihat tuh membuka apa publikasi yang namanya reform ya ikan reform atau apa itu dulu ya. Saya tanya apa itu ikan, betul. apa itu reform, ikut pakai ikan itu ya lalu lalu Ya, saya ya papa saya bilang loh ini apa dapat email terus dari email itu kita dapat banyak pelajaran tentang doktrin-doktrin Alkitab gitu ya oh gitu lalu nggak berapa lama saya lihat papa saya juga buka apa software Sabda gitu ya lalu saya tanya itu apa kok kayaknya apa papa serius sekali ngeliatin laptop apa komputer beliau waktu itu nggak ada laptop ya PC beliau dan di situ kalau belajar tuh sampai serius sekali gitu. Itu apa itu? Oh, ini apa software untuk belajar Alkitab. Oh, ada ya software untuk belajar Alkitab gitu ya. Karena sebelumnya kalau saya lihat papa saya belajar itu kan buku-bukunya banyak. Nah, ini kok nggak terlalu banyak buka buku lagi kayak biasanya gitu loh. Ini buku-bukunya udah masuk ke sini waktu itu apa papa saya bilang. Tapi saya nggak tahu, belum terlalu ngeh itu Sabda. Baru ketika saya melamar ke Sabda gitu ya. Apa ayah saya bilang, lah itu yang selama ini kamu suka tanya, kalau papa lagi belajar Alkitab, pakai apa, pakai Sabda, itu kamu lagi ngelamar ke sana, kamu lagi mau mau pelayanan di sana gitu. Jadi sebelum saya kenal Sabda pun yang saya tahu Sabda itu tempat orang Kristen belajar. betul. Ya, Ya, kalau kita pergi roadshow tuh saya juga habis roadshow tuh suka sekali dengar bapak atau ibu, wah pokoknya kalau ikut Sabda kita tambah pinter katanya. iya, Ya ya memang baru, betul karena kita selalu iya, mengajarkan mereka ya, iya, bagaimana iya Bu, memakai alat, bagaimana memakai resources yang kita betul, punya. Ya iya, ini pesta itu salah satu yang kita lahirkan sejak sejak ya, internet ada. 1998 tuh pesta ya, sudah ada. Nah, tapi peminatnya terlalu banyak dan kami sangat tidak siap pada saat itu karena yang mendaftar sampai kadang-kadang sampai 300 orang. Dan kami saat itu cuma berdua, bertiga gitu ya. Wow, nggak sama sama sekali nggak bisa melayani dengan maksimal. Akhirnya kami tutup loh. Sempat tutup iya sempat 1 tahun ditutup, kalau nggak salah. Iya, 1 atau 2 tahun kita sempat ya, tutup. Kita benar-benar memikirkan infrastruktur yang lebih baik, cara kerja yang lebih baik, supaya kita melayani juga lebih baik dan juga eh, orang yang lebih banyak gitu. Karena kalau cuma 2 orang saya dan 1 orang sekretaris nggak cukup gitu. Akhirnya buka lagi pesta dengan cara yang lebih ya, bagus, infrastruktur yang lebih bagus. Nah, selain itu juga pesta didampingi oleh satu situs, namanya situs e-learning. Nah, di dalam situs e-learning itu banyak sekali bahan. Jadi teman-teman dari pesta yang mengikuti pesta itu singkatan Bapak Ibu Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam.
Saat itu memang kerinduan kami mengajarkan teologi untuk orang awam, tapi sekarang kita sudah tidak pakai nama pesta karena kita tidak hanya untuk orang awam, ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga yang tertarik untuk terus keep up bahan-bahan yang baru, cara belajar yang baru, bahan-bahan yang baru, sehingga kita sekarang namanya MLC, Ministry Learning Center. Nah, itu salah satu yang kita lahirkan karena kebutuhan yang begitu banyak, bukan hanya untuk orang awam, tapi seluruh pelayanan yang ada di Indonesia. Dan kami juga membuka banyak sekali acara-acara seminar, training. Nah, live.sabda.org itu salah satu yang situs yang sangat dipenuhi dengan bahan-bahan yang begitu banyak, juga video, bukan hanya teks artikel, tetapi lebih banyak video, di mana Sabda melakukan banyak sekali acara-acara streaming. Lalu banyak sekali acara-acara streaming ini dibuat menjadi micro learning, sehingga banyak sekali bahan-bahan yang bisa yang diambil oleh peserta dan mereka bisa belajar secara independent study. Ya, saya berani bilang Sabda Academy lahir 20 plus tahun yang lalu dengan pesta. Lebih lagi perkembangan pesta itu jadi bahan e-learning, 100 plus pelajaran, jadi seminars, training, and saya masih ingat waktu COVID harus mengubah total caranya. Tapi MLC jalan dengan baik, and semua bahan itu, semua kekayaan itu dari publikasi yang mempersiapkan bahan sampai situs, semua itu bersama itu jadi fondasi tak hanya zaman ini tetapi abad yang lalu Bapak Bu Evi memakai ini dengan baik-baik, dan saat itu Academy sudah dilahir dan melayani dari sekolah teologi gereja sampai awam. Nah, sekarang sampai melahirkan Sabda Akademi yang sekarang, Pak. Berarti harus share dan lanjut ya? Ya. Oke. Share lagi. Kemungkinan ini akan lebih baik kalau tikus ke situ. Oke. So, itu just review dengan singkat sedikit. Kami ya, ini pesta versi yang modern, ada daripada software Sabda, ada resources, ada modules, ada untuk belajar dari teologi, sistematika, biblika, praktika, historika, sampai betul praktis untuk pelayanan. Ada kelas MLC, ada yang beda kitab, ada beda kitab, sekolah minggu, ada dari pembentukan disiplin rohani, khotbah untuk awam, daripada Paskah dan Natal, dan ada 100 plus, ada satu persatu. Lebih daripada itu ada trainings dari Sabda, artificial intelligence, ada daripada fondasi komunikasi, ada ratusan ribuan, dan semua bahan itu dimikir, bagaimana kalau mulai diatur, dikurasi, dipakai dengan baik-baik. So, daripada Sabda streaming tadi, sekarang ada trainings and seminars, ada roadshows, ada presentasi seperti AI dan evangelism explosion, ada gimana AI dalam konteks satu sinod atau pendeta yang sedang belajar khotbah. Semua bahan itu dimikirkan, bagaimana kalau dipakai lagi. Dan saya masih ingat dulu Sabda didirikan waktu itu mikir tentang digital learning. And digital learning saat itu punya rumus yang sederhana. Digital learning ada distance education, berarti pendidikan jarak jauh, plus learning technologies. Dan ini rumus dari 20 tahun yang lalu waktu pesta didirikan. Dan waktu saya sedang lihat, saya sadar learning technologies berkembang dan berkembang. Tak hanya situs, tidak hanya app, tapi sekarang sampai AI. Distance education, konsep untuk pendidikan tak hanya jarak jauh, tapi pedagogi untuk orang tua, pedagogi untuk mereka belajar, dan semua prinsip di belakang itu, distance education, itu now conversational learning, itu learning on demand, and so new learning technologies, new patterns of learning, semua itu jadi dasar untuk Academy, termasuk digital resources, digital publications, and semua proses untuk content creation and content curriculum. And so dari situs resource centers dan projects, and Sabda sudah berapa banyak kali punya
project terkait dengan pustaka. Ya. Karang gagal, karang tidak, ada salib yang dulu Sabda Library. Lucu namanya, hasilnya prototypes, dan ya bagus kalau tahu. Tapi untuk satu produk yang nyata, ada DML, Digital Media Library. Itu punya hampir setengah terabyte bahan di dalamnya. Itu punya ratusan ribu bahan. Tapi bagaimana tidak just banjir. And then ada juga produk pustaka yang ada saat ini, dan training AI GPT dengan jutaan bahan dengan hasil yang luar biasa baik bandingkan. Tetapi semua ini ada sejarah dan Ya. pergumulan sabda dari pesta atau studi Alkitab paling dasar. Ya. And Jadi Sabda Akademi itu nggak lahir dalam setahun 2 tahun ya Pak, tapi Ya. sudah puluhan tahun sejak Sabda berdiri sudah mengumpulkan segitu banyak bahan, segitu banyak cara untuk mengajarkan kepada orang-orang bagaimana belajar ya, dan dengan ini teknologi. betul, dan belum ngomong tentang Bible study yang dari floppy sampai situs, dari software sampai apps, bots, GPTs, AI squared, and semua modules, tutorials. Smart Bible bisa jadi seperti dulu 1 jam hanya untuk ngomong tentang bagian belajar terkait dengan Alkitab.